Polres Bantul Yogyakarta mengirim personil ke Pondok Raudhatul Fatehah Pleret Bantul yang diasuh Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad. Pengiriman personil dilakukan usai pondok pesantren didatangi beberapa orang ormas berujung keributan. Banyak video-video yang memprovokasi sehingga harus diamankan. Sampai sekarang anggota masih di sana. Soal insiden keributan di pondok pesantren Raudhatul Fatehah milik Gus Fuad banyak disorot warga. Kejadian ini terjadi di tengah momen diskusi atau tabayun antara Forkopimkab meliputi Kapolsek Pleret, Koramil, Camat, serta Lurah. Beredar pula video berdurasi 2 menit memperlihatkan seorang anggota ormas berkemeja merah berdiskusi dengan Gus Fuad. Dalam narasi unggahan di media sosial, disebutkan anggota ormas hendak meminta klarifikasi soal konten Gus Fuad. Tidak berselang lama, anggota ormas itu dengan emosi bangkit dari duduknya dan maju ke arah Gus Fuad. Beberapa video berbeda menampilkan anggota ormas tersebut dilerai dan ditenangkan. Sementara video lain menunjukkan Gus Fuad yang mengaku dalam kondisi baik-baik saja. Menurutnya, pukulan anggota ormas tadi luput dan tidak mengenainya. Diskusi tersebut diikuti oleh salah satu anggota ormas. Di tengah acara, sekitar 5 anggota lain dari ormas yang datang ke Ponpes ikut bergabung dalam diskusi. Mereka hendak meminta klarifikasi atas sebuah video. Saat di lokasi, polisi pun ikut melerai keributan yang terjadi. Polisi sudah turun tangan menangani persoalan ini. Jajaran Polres Bantul bahkan ikut berjaga di Ponpes Raudhatul Fatehah hingga hari ini. Polres Bantul juga menerima laporan kepolisian yang dibuat oleh anggota ormas video yang viral tadi. Anggota ormas tersebut membuat laporan kepolisian dini hari atas dugaan tindak penganiayaan dan pengeroyokan yang dialaminya. Peristiwa tersebut tengah diselidiki. Polisi memeriksa pelapor dan 11 saksi. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan adanya aksi penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret. Hal ini karena statement dalam sebuah video yang disampaikan oleh Gus Fuad. Di dalam video berdurasi 8 menit 12 detik, Gus Fuad menyampaikan perspektifnya terkait dengan memilih guru yang benar untuk belajar agama, serta memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad bukan serta-merta menjadi orang yang otomatis menjadi ulama dan harus dijadikan sebagai panutan. Pertama-tama, Gus Fuad memberikan penjelasan bahwa memilih guru yang benar adalah kunci keselamatan seorang muslim. Lalu, ia memberikan contoh kepada masyarakat di Kalimantan Tengah agar lebih mengedepankan belajar ilmu agama kepada lembaga pendidikan yang menjadi warisan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani alias Guru Sekumpul atau keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang Kalsel wajib belajarnya kepada ulama-ulama duriyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari atau santri-santrinya Guru Sekumpul. Itu kalau mau aman, dan sudah terbukti berabad-abad. Bahkan pusat kewalian dunia sekarang ada di Kalimantan Selatan, sekarang ada di Martapura, ada di Sekumpul. Pemaparannya ini dijelaskan agar masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tidak salah memilih guru agama dan menjadi liar tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Rasulullah SAW. Ia menilai bahwa pewaris para nabi adalah ulama. Lantas, siapa yang disebut ulama? yakni orang-orang yang mengamalkan akhlak Rasulullah. Sekalipun seorang keturunan Rasulullah, jika tidak mengamalkannya, maka dia tidak sesuai dengan kategori ulama tersebut. Lalu, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Fatehah Pleret Bantul itu mengatakan, statement ini bukan bertujuan untuk memberikan stigma negatif kepada label Habib kepada para keturunan Rasulullah. Karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah, merekalah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya. Akan tetapi, sebagai peringatan kepada keturunan Rasulullah tidak serta-merta menjadi jaminan sebagai contoh yang baik bagi umat Islam. Ia mengaku bahwa statement itu bukan berarti mengingkari kehabiban. Darah itu ada tempatnya, ilmu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali bilang,
Al ilmu bil adab la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah. Saya sudah bilang dalam keadaan seperti ini itu ya mari kita belajarnya kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sudah turun-temurun. Misalnya orang Kalsel, saya bilang berkali-kali orang Kalsel itu wajib belajarnya kepada ulama-ulama dzurriyyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari atau santri-santrinya Guru Sekumpul. Itu loh, kalau mau aman, dan itu sudah terbukti berabad-abad, bahkan pusat kewalian dunia sekarang ada di Kalimantan Selatan. Sekarang ada di Martapura, ada di Sekumpul. Gitu loh. Makanya berkali-kali saya tegas menyampaikan itu bukan karena apa-apa, karena kita itu berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah. Dan bahkan seluruh dunia itu sekarang ilmu makrifatnya kan semua menginduk ke Guru Sekumpul. Nah orang Kalsel belajarnya itu harus kepada murid-muridnya Guru Sekumpul atau dzurriyyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Jangan yang lain-lain, bisa keliru, bisa salah. Bisa disalahkan, bisa disesatkan nanti. Sementara itu, akun TikTok pecinta Gus Fuad Pleret melaporkan kondisi terkini kediaman Gus Fuad usai didatangi sekelompok umat Islam. Melaporkan kondisi di Pondok Pesantren Rodotul Fatihah pimpinan Gus Fuad Pleret masih banyak santri-santri dari polisi dan TNI yang bersiaga, dan untuk teman-teman dari Banser ngumpul di belakang sana masih standby. Ia pun menyorot para petugas keamanan termasuk Banser yang bersiaga di salah satu bagian ponpes. Sementara seorang Banser bernama Sa'dun dalam video itu mengungkapkan alasannya ikut menjaga ponpes sekaligus kediaman Gus Fuad Pleret. Dengan adanya kegiatan ini, ia mengaku berpartisipasi menjaga keamanan agar semuanya bisa kondusif, bisa tentram, bisa aman. Apalagi bulan puasa, Banser sejak malam sudah menerima dukungan personil. Ia mengaku Bantul akan aman, apalagi pondok pesantren yang banyak santri ngaji. Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Ihsan meminta masyarakat agar tidak terprovokasi. Ia meminta masyarakat mempercayakan kasus ini kepada kepolisian. Ia menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang pertama agar tidak terprovokasi. Karena ekses dari kejadian ini terdapat beberapa video-video yang beredar maupun suara rekaman yang memprovokasi. Percayakan penanganan terhadap kepolisian yang saat ini sudah berproses. Ihsan mengatakan pihaknya juga terus menjaga ponpes Rodotul Fatihah. Ihsan menerangkan kejadian tersebut berawal ketika beberapa orang dari Ormas mendatangi Fuad Pleret untuk mengkonfirmasi pernyataan yang viral. Diskusi tersebut diikuti oleh salah satu anggota Ormas. Di tengah acara, sekitar 5 orang lain dari Ormas datang ke ponpes ikut bergabung dalam diskusi. Pada saat bertanya itulah kemungkinan ada kesalahpahaman. Tiba-tiba penanya ini berdiri seperti akan menyerang, tapi tidak memukul. Berdiri spontan, kemudian refleks santri-santri yang di situ ikut melerai dan sebagainya.